Pemirsa, eskalasi yang kian memanas di Timur Tengah memperbesar peluang perang terbuka antara Iran dan Israel. Kini kedua negara terus menumpuk peralatan perang serta memperbesar anggaran militer. Siapa yang lebih unggul dari adu kuat persenjataan antara Iran versus Israel? Dan selain itu, siapa pula pihak yang meraup untung dari perlombaan senjata ini? Untuk membahasnya telah bergabung di studio bersama kami pakar pertahanan sekaligus mantan pilot pesawat tempur F-16 Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat petang Bang Syarki. Kemudian juga bergabung melalui sambungan Zoom yaitu alumni Lemhanas 2018 Anton Permana. Selamat petang Bang Anton. Kita menuju ke Bang Syarki terlebih dahulu. Bang Syarki, kita tahu ya eskalasi di Timur Tengah khususnya di Iran dan juga Israel ini kan kian memanas ya. Kita coba menakar dulu bagaimana kekuatan militer antar dua negara ini. Siapa yang lebih unggul, Iran atau Israel, Bang Syarki? Militer adalah salah satu daripada 4 instrumen power yang diadu antar negara atau antar entitas. Nah, untuk militer ini unik ya. Karena sebetulnya di masa lampau tahun 70-an, Israel dan Iran adalah 2 anak emas Amerika. Meskipun setelah tahun 70 revolusi Iran terpecah jadi menjadi lawan Iran, namun secara dasar-dasar dari filosofi negara tersebut dalam berperang sama saja. Mereka memiliki dasar Amerika dan karena perbedaan maka dalam waktu hampir 50 tahun ini tentu ada perubahan, namun tentunya mereka mempunyai sudut pandang yang sama mengenai bagaimana mereka mempertahankan negaranya. Iran sendiri adalah salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di Timur Tengah dengan 610.000 orang, di mana aktif jutinya adalah 350.000, dengan 210.000 adalah tentara army biasa, angkatan bersenjata biasa, dan sisanya adalah IRGC atau Republican Guard atau Garda Republik. Di mana Garda Republik menjadi pasukan khususnya atau spesial khusus yang tadinya untuk melindungi Ayatollah, tapi sekarang menjadi salah satu pasukan khusus istimewa di dalam struktur perangnya. Jadi salah satu yang terbesar. Memiliki kekuatan darat yang lumayan, yaitu memiliki sekitar 2.842 tank, kebanyakan buatan dari dari Rusia. Namun mereka juga memiliki jumlah yang sangat banyak, ratusan tank dari Amerika yang sudah di-upgrade, dan mereka juga membuat tank sendiri yang tentunya dan itu jangan remehkan juga tank-tank buatan mereka, karena tentu lebih mudah membuat tank daripada pesawat. Untuk pesawat, betul mereka memiliki sekitar 300 pesawat tempur, tapi kebanyakan pesawat itu adalah bekas pesawat Amerika yang sudah tua, F-14, F-5, dan F-4. Namun juga mereka memiliki Sukhoi dan MiG-29. Memang ini ada titik lemahnya, namun tentu juga tidak terlalu berpengaruh karena mereka terakhir perang dengan Irak kan. Di mana satu Irak dibantu oleh Amerika dan Iran dibantu oleh tentu dari kekuatan negara lain, yaitu mungkin dari timur ya. Nah sekarang bagaimana kekuatan tapi Iran sekarang mengembangkan di dalam balistik dan pesawat tanpa awak. Di mana mereka memiliki 3.500 balistik, rudal, maksudnya rudal, sebagian balistik, dan sebagian darinya memiliki kemampuan mengirimkan dengan hulu ledak setengah ton. Sekarang bagaimana dengan Israel? Israel mengklaim memiliki sekitar 645.000 dengan aktif dutinya cuma 169.500. Dengan perang ataupun berkelanjutan selama setahun ini tentu harus dirotasi ya. Dan dengan dirotasi ini permasalahannya adalah masuklah pasukan cadangan yang tentu tidak terlalu profesional. Maka sering terjadi timbul pelanggaran-pelanggaran HAM atau tidak pantas, karena mereka actualnya adalah orang biasa yang dilatih militer dan bukan pasukan aktif, dijadikan akibatnya mulai terjadi kelihatan kelemahan Israel. Dan mereka punya reservis 465.000, namun tentu mereka bleeding karena seperti halnya di Ukraina, sebagian daripada orang Israel yang dual citizenship mulai meninggalkan Israel untuk kembali. Tidak semua orang mau berperang dengan resiko yang tinggi, apalagi setelah berjalan setahun. Kemudian mereka memiliki hampir 300 pesawat F-15, F-15 memang canggih. Kemudian memiliki rudal jarak jauhnya Jericho, tapi Jericho itu digunakan untuk nuklir ya, jadi terlalu mahal untuk digunakan. Dan hanya mereka dalam serangan kemarin mengandalkan rudal air launching ballistic missile. Jadi ditembakkan dengan peluru roket, kemudian supaya menambah jarak jauhnya ditambah booster kedua, setelah itu nanti terbang bebas menuju ke sasaran.
Nah, dengan variabel-variabel tadi Bang Syarki sampaikan, kekuatan militer antara Israel dan juga Iran, siapa lebih unggul? Atau kedua negara ini memiliki kekuatan militer yang sama-sama unggul? Atau gimana? Dari segi kalau diadu, makanya dianggaplah mereka berhadapan dengan perbatasan. Tentu Israel memiliki keunggulan teknologi, keunggulan pertahanan udara, namun tentunya sekali lagi Iran memiliki keunggulan dalam jumlah, khususnya apalagi jumlah persenjataan menyerang berupa balistik misal atau rudal jarak jauh. Baik. Namun yang patut kita perhatikan adalah perang kan bukan hanya sekedar adu pesawat, betul sekali. adu jumlah, Iya. namun juga berperang dengan cara lain. Baik. Nah, Baik, Bang Anton, kita ke Bang Anton Permana. Bagaimana ketika Anda menganalisis kekuatan dari Iran maupun Israel secara militer jika terjadi perang terbuka? Silakan, Bang Anton. Ya, jadi gini Mas Adit. Yang jelas masing-masing negara ini sama-sama mempunyai senjata yang mematikan. Terus yang kedua, sama-sama mempunyai kemampuan yang juga untuk saling menghancurkan. Cuman agak ada spesifik apabila ini terjadi perang secara langsung. Seperti yang dibilangkan oleh Pak Agung tadi di awal, dua negara ini kan tidak berbatasan langsung. Ya, ada jarak yang begitu yang cukup jauh, sehingga kalau kita lihat dari data statistik kuantitatif persenjataan, Iran kan unggul dari hal artileri atau dalam arsenal pertempuran darat. Nah, Israel dalam pertempuran jarak jauh atau pesawat tempur. Nah, kita lihat seandainya terjadi ini dua daerah yang berjauhan, yang akan terjadi itu nanti adalah pertarungan atau pertempuran jarak jauh. Yang tentu di sini sangat diperlukan superioritas udara. Ya, kalau sistem pertempuran sekarang itu fire and forget it. Ini kita lihat di peperangan Ukraina atau peperangan di Suriah misalnya, itu sangat ditentukan oleh bagaimana kemampuan teknologi serangan-serangan udara jarak jauh dari masing-masing negara. Nah, kita lihat di sini Israel, kalau kita berbicara hanya Israel, kalau dalam military global power, tadi kita lihat secara ranking memang di bawah Iran sedikit, tapi yang kita lihat di Israel bukan Israelnya, tapi masalah dukungan-dukungan lain. Karena perang itu tentu tidak kita bisa lihat dari alutsista ansih, tapi banyak faktor-faktor pendukung lain di belakangnya. Seperti Israel ini yang paling kita takutkan itu adalah tentu ada Amerika di belakangnya. Saat ini perlu menjadi catatan kita semua adalah ada dua kapal induk Amerika yang standby di Laut Merah. Ya, dan belum lagi ada beberapa pangkalan-pangkalan militer Amerika yang sudah terbangun di Arab seperti di Jordania, Qatar. Walaupun sebenarnya Qatar dan Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah sudah bersepakat tidak akan memberikan ruang udaranya kepada siapapun dalam kekuatan perang ini. Jadi saya lihat di sini, Mas Adi, Iran dan Israel punya masing-masing keunggulan dan kelebihan masing-masing. Kalau Israel dengan adanya Amerika di belakang dengan sekutunya mempunyai kekuatan militer yang besar, sangat menakutkan, akan tetapi jangan anggap remeh, Iran juga mempunyai kekuatan militer walaupun kecil, tapi dia mempunyai proksi-proksi yang mengitari Israel yang juga akan sangat mematikan. Nah, kalau ini terjadi pertempuran regional, ini bisa memancing eskalasi perang regional. Jadi saya lihat di sini antara Iran dan Israel ini punya kelebihan dan keunggulan masing-masing untuk saling menghancurkan, Mas Adit. Baik, nanti kita masih akan mendalami ya. Tadi Israel dengan kekuatan atau bantuan dari Amerika, kemudian ketika kita ngomongin Iran ini juga punya proksi-proksi yang luar biasa mengelilingi Israel. Nanti masih akan kita dalami, usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.